1. Zafir sayang. Ada banyak hal yang masih tidak ingin aku bagi denganmu, termasuk keinginanku pergi dari Haram N. Ini pilihan sulit. Tetapi aku merindukan keluargaku, sementara rasanya tidak mungkin menunggumu meluangkan waktu. Terima kasih untuk semua yang sudah kau berikan kepadaku. Aku mencintaimu selalu. Tetapi aku tidak mungkin bersamamu selamanya. Dunia kita sangatlah berbeda. Rasanya tidak mungkin untuk menyatukannya dalam satu mahligai yang teramat rapuh. Aku pergi, Zafir. Jangan pernah mencariku, ataupun berharap aku akan kembali. Aku tidak akan pernah kembali kepadamu, tidak akan pernah. Terima kasih untuk semua waktumu, cintamu, dan perhatianmu. Selamanya kau adalah pria terbaik yang aku miliki. Carilah pendamping yang sebangsa denganmu. Terpenting dari segalanya adalah, bahwa ia harus berasal dari Haram N. Selamat tinggal Zafir. Yang mengasihimu, Raini. Zafir meremas kertas itu dengan geram. Dalam sekejapan mata, ia sudah menyudutkan Azizah di dinding. Satu tangannya memiting leher Azizah. Tanpa belas kasih sedikit pun, Zafir mencekik leher Azizah. Sang penguasa Haram N menatap gadis di depannya penuh kemarahan. Tidak ada setitik pun rasa iba di dalam mata birunya. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikannya, geram Zafir dengan suara lantang, memenuhi tiap relung dinding kamar itu. Aku tidak bisa bernapas, ucapan lirih Azizah, seakan menyadarkan Zafir akan tindakan brutalnya. Ia segera menarik tangannya dengan kasar, hingga tubuh Azizah merosot ke lantai dengan muka sudah pucat pasi. Katakan apa maksud dari semua ini? Jangan bermain-main denganku, atau kau akan segera kehilangan kepalamu, ancam Zafir kejam, seakan telah kehilangan semua sisa kesabaran yang dimiliki. Memangnya apa salahku kepadamu? Aku juga bingung sepertimu. Aku tidak tahu ia pergi kemana. Tapi bagiku, ini terlalu aneh. Aneh? Maksudmu Raini mungkin saja tidak kabur? Dari mana kau mengetahui, jika istriku ingin kabur dari sini? Azizah terlihat tergagap sejenak, terlebih dengan tatapan Zafir yang menyelidik. Maafkan atas kelancanganku. Tadi aku sempat membuka surat itu karena rasa penasaranku. Lancang! Azizah menelan ludah dengan gugup. Ini sangat tidak sesuai dengan rencana yang sudah ia susun. Pria gagah sang pujaan hati, tidak menaruh minat sedikit pun kepada dirinya. Bahkan pujian yang ia impikan, seolah angin di gersangnya musim Sahara. Lalu kenapa kau berpakaian seperti itu? Siapa yang mengizinkanmu memakai wewangian istriku? Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Azizah mencoba beralasan. Tapi ia tidak tahu, jika Zafir mengetahui ada keganjilan pada dirinya. Pria itu tengah mengatur strategi, untuk menghadapi siasat Azizah. Tentu saja secepatnya, karena Zafir tidak ingin, sesuatu yang berbahaya menimpa diri sang istri tercinta. Insting Zafir yang terlatih mengetahui, jika Azizah berada di balik semua itu. Tidak mungkin Raini pergi begitu saja, ketika hubungan mereka sedang demikian hangat. Mereka telah menghabiskan banyak hari penuh cinta. Sangat tidak masuk akal, jika Raini memiliki keinginan untuk berpisah dengannya.
mengingat kedekatan emosional yang sudah berhasil mereka bangun beberapa hari belakangan ini. Dengan perasaan jijik, Zafir memperhatikan ketika Azizah berjalan ke arahnya. Gadis itu seperti sengaja memamerkan dua paha mulus, dan berusaha sangat keras untuk menggoda dirinya. Azizah seperti sengaja memakai gaun dengan belahan tinggi di kedua sisi. Juga kerah berpotongan rendah, yang memamerkan setengah isi dadanya. Seolah kekerasan fisik yang tadi dilakukan oleh Zafir, tidak sedikit pun mempengaruhi dirinya. Zafir, ia sudah pergi dari Haram N. Mengapa kau tidak melupakannya saja? Lalu menggantinya dengan diriku misalnya. Azizah, jaga ucapanmu. Kenapa Zafir? Kau sangat mengetahui, jika aku sudah lama menaruh hati kepadamu. Sejak kecil, aku sangat ingin kau melirikku meski hanya sekejap. Tapi kenapa harus wanita itu? Apakah aku kurang cantik bila dibandingkan dengannya? Zafir mendengus tidak percaya dengan perkataan gadis itu. Bukannya tidak mengetahui perasaan Azizah kepadanya, tetapi ia memang sudah terlanjur mencintai Raini. Jika gadis itu berpikir dapat menggodanya, maka pikiran itu sudah salah besar. Meski semolek apapun tubuh itu saat ini, tidak sedikit pun naluri kelelakiannya tergoda. Tapi itu salah Azizah. Kenapa? Apakah karena aku kurang cantik, hingga kau selalu mengabaikanku? Azizah, semua tidak harus seperti ini. Aku menyayangimu sebagai saudara perempuanku, jadi jangan pernah meminta yang lebih dari itu. Setitik demi setitik bening itu mulai jatuh, hingga mascara yang ia pakai mulai meluntur dan mengenai pipi. Teganya kau. Memangnya apa bedanya aku dan istri sialanmu itu? Wanita itu juga bukan dari kalangan bangsawan, tapi kau memperlakukannya begitu istimewa. Harus berapa kali aku jelaskan kepadamu? Aku mencintai Raini apa adanya. Aku tidak peduli meskipun ia hanya pelayan sekalipun. Kau menyakiti hatiku Zafir. Semua itu aku lakukan hanya untukmu. Aku mencintaimu Zafir. Jadi lupakanlah Raini, dan nikahilah aku. Zafir terlihat tercengang demi mendengar ucapan Azizah. Terlebih ketika gadis itu mulai memeluk, dan mendekap dirinya demikian erat. Zafir berusaha membebaskan diri, hingga terjadi tarik ulur yang demikian alot. Azizah seolah melumuri tubuhnya dengan lem super. Tubuhnya benar-benar melekat erat di punggung Zafir. Azizah, lepaskan. Ini sangat tidak pantas. Aku menginginkanmu Zafir, hingga apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan dirimu. Azizah, kau sudah gila. Zafir akhirnya berhasil membebaskan diri, karena tenaganya pastilah lebih kuat dari tenaga seorang wanita yang tengah putus asa. Ia berhasil melepaskan kungkungan kedua tangan Azizah. Zafir mengempaskan tubuh gadis itu dengan kasar. Matanya menyala penuh kemarahan, sementara Azizah berusaha kembali bersikap semanis madu. Zafir, apapun usahamu untuk menemukan Raini, kau tidak akan berhasil. Jika aku tidak berhasil mendapatkanmu, maka perempuan lain pun tidak ada yang boleh memiliki dirimu. Dengan sekali terjang, kini tubuh Azizah sudah tersudut di dinding. Gadis itu terlihat tak siap, dengan serangan tidak terduga dari Zafir. Lehernya seperti mau terputus, kali ini cekikan tangan Zafir seperti jepitan capit kepiting. Namun ia merasa senang, begitu melihat kegelisahan di mata Zafir.
Biar saja pria ini merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Katakan, apa yang sudah kau lakukan kepada Raini? Di mana kau menyembunyikannya? Kau ingin membunuhku, sahut Azizah terbata. Zafir tersentak sejenak. Ia akhirnya melonggarkan cengkraman tangan di leher gadis yang sudah ia anggap sebagai adik itu. Azizah, kau tidak harus menjadi seorang penjahat, hanya untuk mendapatkan hatiku. Tidak. Semuanya sudah terlambat. Lagi pula siapa yang mau menjadi yang kedua? Bahkan kau memegang prinsip monogami. Setidaknya aku akan mencarikanmu pria yang baik untukmu. Aku hanya menginginkanmu, Zafir. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Katakan kepadaku, di mana Raini? Ia berada di tempat yang sesuai untuknya, neraka paling dalam. Jangan bermain-main denganku. Katakan di mana Raini, maka aku akan membebaskanmu. Aku tidak ingin kebebasan, aku hanya ingin bersamamu. Aku hanya milik istriku. Ada sorot keras kepala di mata biru Zafir, dan hati Azizah seketika telah hancur lebur. Pria itu hanya mencintai Raini. Hatinya tidak akan pernah menjadi milik wanita manapun. Sekeras apapun ia merayu, sekeras itu juga Zafir akan menolak. Sampai mati pun, aku tidak akan mengatakan di mana Raini berada. Biar saja ia membusuk di sana. Azizah, sesungguhnya aku akan memberikanmu hukuman cambuk, dan penjara bawah tanah paling dingin untuk menghukummu. Sesungguhnya aku akan menerima resiko itu. Mulutku haram menyebut, di mana aku menaruhnya untuk mati. Azizah, jaga ucapanmu. Ya Zafir, aku mencintaimu, hingga aku senang dapat memisahkan kalian berdua. Aku sangat bahagia, karena meski hanya sesaat, aku dapat memelukmu. Zafir segera melepaskan tangannya dari leher Azizah, dan bergerak sejauh mungkin. Jika ia menuruti nafsu, maka rasanya ingin sekali ia mematahkan leher Azizah. Namun ia pun menyadari, jika membunuh gadis itu tidak akan ada gunanya. Apalagi Raini masih belum ditemukan. Zafir segera keluar dari kamar itu dengan langkah cepat. Kemudian ia memerintahkan beberapa kepala prajurit, untuk mengerahkan seluruh orang pergi mencari keberadaan Raini. Sementara Zafir juga memerintahkan pasukan khusus untuk menjemput pulang Ali, yang sekarang pasti sudah di tengah perjalanan. Ali sedang keluar Haram N, untuk berpatroli. Azizah terduduk lemas di lantai. Bahunya terguncang keras. Dadanya nyeri karena cinta yang takkan pernah terbalas. Semua tidak berjalan sesuai keinginan. Tetapi ia pun tidak mau menjadi pecundang. Luka hatinya sudah terlalu lama, dan satu-satunya penyembuh tidak mau memberikan penawar. Maka ia akan memilih membusuk bersama luka itu. Sudah tidak ada lagi gairah, untuk menikmati indahnya dunia ini. Pria yang ia cintai, tidak sedikit pun memberikan sinar harapan kepadanya.